Ini yang saya pegang ini adalah sebuah maket patung badak ya, dan ada di areal yang lain. Jadi ada maket ya, maket. Nah hari ini saya mau berdiskusi tentang spirit rohani ya, spirit rohani seorang jiwa-jiwa yang fighter di lapangan, jiwa-jiwa yang memiliki talenta khusus ya, dan jiwa-jiwa yang memiliki spirit bekerja yang gigih ya. Hari ini saya bertemu dengan Saudara Iketut Putriasa SSN MSN, susah sekali namanya Pak ya. Bagaimana Pak? Sehat Pak Tut hari ini ya? Sehat. Ya, cerah dan bisa senyum-senyum ya. Harus enjoy apa life. namanya, enjoy life ya, itu kata kuncinya Pak Tut, sehingga be happy, Pak Tut lebih ceria di lapangan ya. Nah, saya akan melanjutkan sebuah spirit rohani namanya, sebuah jiwa-jiwa yang tertanam di sebuah manusia Nusantara ini, jiwa-jiwa berani, jiwa-jiwa membangun, jiwa-jiwa mengembangkan talentanya Pak Tut ya. Siap. Nah menurut Pak Tut ini gimana gambaran Pak Tut tentang spirit jiwanya Pak Tut ini ketika bekerja, beraktivitas, menentukan sebuah ide dan mengekspresikan ide ini sehingga menjadi sebuah patung atau yang tidak terpikirkan oleh orang ternyata bisa terjadi. Nah itu bagaimana kira-kira Pak Tut? Ya, artinya bahwa spirit dalam membuat sebuah gagasan kan kita harus punya, pertama itu sebuah kepekaan, sensibility pertama ya, artinya kepekaan kita, bahwa kepekaan kita dengan seorang seniman dengan orang umum kan harus memiliki kepekaan yang berbeda. Makanya kadang-kadang orang melihat ke orang seniman itu kelihatan gila, nyeleneh ya, karena kita memiliki kepekaan yang rata-rata beda. Habis itu yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang sudut pandang. Kita harus melihat persoalan-persoalan, karena dari sebuah kepekaan dan cara sudut pandang di sana kita akan bisa menemukan atau meng-create sebuah ide-ide besar gitu. Selain itu ada lagi Pak Tut? Dari kepekaan, sudut pandang, terakhir keberanian ini. Iya, keberanian. Masuk juga ini keberanian, istilahnya nyali. Iya, nyali itu kan pasti ya, artinya bahwa kita orang di kalangan seniman ya, dimanapun ada, harus kita memiliki sebuah keberanian, itu pasti itu. Pasti ya. Artinya keberanian kita dalam mewujudkan sebuah ide dan gagasan kita. Artinya bahwa kita sama seperti nilai mata uang ya, budi bolak-balik sama antara gagasan ide, harus eksekusinya juga sama. Ya, jadi banyak ide tapi nggak dieksekusi juga nggak mungkin ya. Ya, artinya keberanian kita ya harus berani mewujudkan. Oke, nah setelah itu terjadi, misalnya sudah selesai, dalam spirit itu apakah ada rasa syukur lagi satu? Ya, karena bagi saya rasa syukur seorang seniman, karena bagi saya di dalam kita berkarya itu sama dengan kayak ibadah, kayak meditasi. Karena apa? Karena kita mengulangi sesuatu yang kita buat. Artinya artinya kalau saya sih orangnya jarang sembahyang Pak Cok ya. Jarang sembahyang ya. Bagi saya sih. Tapi kan bakti itu tidak mesti harus sembahyang, dengan pekerjaan. Artinya bagi saya talenta yang saya dapat itu adalah sebuah anugerah. Harus saya cara mengapresiasinya ya, harusnya kita harus berani melakukan sebuah peristiwa itu loh. Artinya itu namanya rasa bakti ya. Oke, kita akan bedah satu persatu ini. Pertama itu adalah kepekaan ya. Kepekaan ya. Kalau kepekaan itu bagi Pak Tut sebagai pematung ini, kepekaan apa ini Pak Tut maksudnya? Kepekaan itu pertama bagaimana kita melihat sesuatu di luar diri kita. Artinya persoalan-persoalan, artinya melihat sebuah persoalannya dengan kepekaan artinya misalnya kita melihat visual apa ini misalnya. Ya, kita harus kita harus melihatnya dengan bisa merasakan itu, bukan hanya melihat. Jadi kepekaan seorang seniman adalah mampu merasakan itu. Berarti selain melihat, ya, harus ada merasakan, ada memegang juga. Ya, kan artinya begini, misalnya gini, kalau kita melihat es, ya dengan otomatis kita merasa dingin gitu loh.
Ya, begitu juga dengan melihat api tanpa harus diperintah, harus ya panas itu loh. Itulah kepekaan, sebuah kepekaan. Itu kepekaan ya. Baik. Nah, kemudian ada lagi yang paling unik ini sudut pandang nih. Iya, sudut pandang. Masing-masing orang kan punya sudut pandang berbeda nih. Iya. Kalau Patut kan di dua sisi nih, sudut pandang di lapangan, sudut pandang di akademik. Ya. Sudut pandang ini maksudnya bagaimana nih? Misalnya gini, kalau menurut saya sudut pandang itu sama kayak kita melihat ini kan agak nyeleneh ya. Kalau orang umum melihat kaki kuda itu kan ada 4 gitu loh. Ya, betul. Kalau di seniman itu ada 8. Bisa 8 ya. Kenapa? Karena 2 di kaki belakang, 2 kaki depan, samping 2, samping kiri 2. Jadi kalau dijumlahkan 8. Oke. Ya itu modelnya. Ini modelnya kepekaan sudut pandang ya. Cara pandangnya. Jadi bisa memandang di sisi yang lain kan begitu. Tidak memandang dengan kacamata kuda dua lurus begitu enggak ya. Harus punya sisi pandang yang lain. Ya, tapi kan masuk akal juga. Masuk akal. Ya kayak kita melihat kuda kan berapa kakinya? Kalau orang umum kan ada 4. Kalau seniman itu 8. Bisa 8 ya, karena 2 di belakang, 2 di depan, 2 di samping kanan, 2 di samping kiri kan gitu. Oh gitu maksudnya. Nah itu sudut pandangnya ya. Unik Patut nih. Baru saya dapat rumus ini ya tentang sudut pandang. Jadi 2 kali 2 jawabannya 4. Kalau seniman 2 kali 2 bisa jawabannya 8 kurang 4 kayak gitu jadinya. Itu sudut pandang. Nah sudut pandang ini mungkin sebuah sisi lain ya. Kepekaan namanya bagi seniman ya. Nah, artinya di kesimpulannya bahwa spirit keseniman adalah menghadirkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, jadi kemungkinan ini kita punya kemungkinan. Ya karena kita di seni kan kita tidak bisa menuntut sebuah kepastian, tapi kita hanya bisa menghadirkan sebuah kemungkinan. Ya kalau kaki kuda secara umum dia pasti 4, tapi kalau secara pandang seniman dia kemungkinan bisa ada 8 kakinya. 8 kakinya baik. Ya kemungkinan-kemungkinan. Nah setelah menangkap kemungkinan dengan sudut pandang yang tepat ceritakan tadi ini ya, itu ada ketika mulai bekerja, mulai mengekspresikan, mulai mengkoordinir itu. Tadi Patut bilang itu ada keberanian. Kalau keberanian itu nanti kan berkaitan dengan nyali ini, berkaitan dengan apa yang mau dikerjakan di lapangan kan begitu. Nah gimana nih Ki? Menurut Patut ini keberanian itu letak dasarnya adalah sebuah keyakinan ya artinya bahwa keberanian itu tanpa keyakinan kan ya artinya bahwa kita sebagai seniman ya harus kerja dengan hati itu ya, kata kuncinya dengan hati berhati-hati ya, gitu ya harus berhati-hati dengan sepenuh hati ya. Jadi itulah namanya dengan hati dulu. Hati yang terdalam keluar cinta, gitu, cinta hati itu dengan cinta, dengan gitu, hati. Habis itu dengan hati-hati. Oh gitu. Itu maksudnya keberanian itu ya. Tidak aja keberanian seruduk-seruduk begitu tidak, Jadi ada tatanan-tatanan, ada tahapan-tahapan sehingga keberanian itu terarah dan terakomodir dengan baik kan begitu ya. Makanya sensibility itu. Baik Patut. Nah, sekarang dari komponen-komponen yang saya jelaskan tadi atau Patut jelaskan tadi itu apa statement singkatnya nih biar bisa diacu atau dipakai sebuah gambaran atau bila perlu nanti dikutip pandangannya ini terkait tentang dia melakukan kajian tentang patung dan apa statement singkat aja bahwa untuk kedepannya ini art adalah universal ya. Seni adalah universal. Bahwa seni adalah bentuknya tanpa batas. Bahwa seni bukanlah persoalan wujud, tapi seni adalah persoalan spirit. Spirit. Ya. Baik, terima kasih Pak Tun. Kata kunci kita hari ini adalah bahwa seni itu sangat berkaitan sekali dengan spirit ya. Spirit itu akan ada di dalam diri masing-masing seniman yang akan mengekspresikan itu. Kuncinya adalah di keputusan hati, keputusan diri sendiri, keputusan seorang pematung ketika menentukan sikap untuk mengekspresikan ide-ide yang sangat luas ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Tut. Terima kasih. Maaf mengganggu aktivitasnya.
Sehingga Pak Tut silakan beraktivitas kembali. Siap, Pak. Siap. Tadi kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Tidak ada yang Sehingga salah. pemirsa yang melihat rekaman ini bisa terbuka hatinya untuk melihat diri sendiri, melihat talenta diri sendiri ketika berkecimpung di bidang seni. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Saya tutup dengan mengucapkan Om Santi Santi. Semoga rahayu, sehat selalu semua. Terima kasih. Amin.